Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Anies Rashid Baswedan, PhD, Gubernur DKI Jakarta. Yang saya hormati UU Ruzhanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, Saudara Burhanuddin Muhtadi, PhD, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Saudara Febri Diansyah, yang saya hormati Cak Nanto, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Ahmad Syekhu, yang saya hormati, Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS, Saudara Gamal Al bin Said, beserta jajaran pengurus DPP, DPW, dan DPD Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya hormati Ketua DPP Gema Keadilan, Dr. Indra Kusuma, dan Garuda Keadilan Mustafa Faruk SH. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jika memperingati Sumpah Pemuda, maka kita semua merasa muda kembali. Alhamdulillah. Walaupun usia juga sudah di atas 40 tahun, tapi yang penting semangat. Meskipun definisi usia muda masih dinamis, batasan umur usia muda menurut Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 tahun 2019 adalah 16 sampai 30 tahun. Namun ada pula yang menyatakan usia 40 tahun sebagai tokoh muda. Sementara Badan Dunia WHO memberi batasan usia 45 sampai 54 tahun sebagai middle age. Jadi kalau ada informasi bahwa WHO mendefinisikan usia muda hingga 60 tahun, mungkin itu untuk manusia zaman dahulu. Tapi menurut saya sih yang penting semangat ya. Walaupun usia 60-70 tahun, tapi yang penting semangat muda itu penting. Daripada usia 20-30 tahun, tapi semangatnya seperti 60-70 tahun. Nah, itu harus kita hindari. Tapi saya yakin pemuda Indonesia akan selalu semangat dan selalu akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terlepas dari usia fisik jasmani, maka kita harus menghayati pemuda sebagai jiwa karakter manusia yang penuh semangat. Jangan sampai usia fisik masih muda, namun kondisi jiwa sudah lemah dan mudah putus asa. Nah, ini. Jadi mudah putus asa ini harus kita hindari. Saya teringat salah seorang, dia meminta kepada tukang emas untuk menuliskan sesuatu di cincinnya yang dia akan ingat sepanjang masa. Ini penting untuk anak muda. Selang beberapa hari, tukang cincin tadi menuliskan sesuatu, kemudian ada yang mengatakan dia seorang raja, ada yang mengatakan dia tokoh, orang kaya. Ketika dipakai, dia tersenyum. Apa tulisan tadi? Ditulis dalam bahasa Inggris, dia katakan, "This too shall pass." Ini pun akan berlalu. Artinya penting untuk seorang anak muda. Jangan putus asa. Apapun yang dihadapi, kesulitan apapun, ingat, this too shall pass. Ini akan berlalu. Kalau kebahagiaan, kesenangan, dan seterusnya, itu akan berlalu pula. Manfaatkan kesenangan, kebahagiaan, dan kenikmatan sebagai bukti kesyukuran kita pada Allah, untuk kita buktikan kita akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jadi jangan sekali-kali berputus asa. Olehnya itu, stay strong. This too shall pass. Jadi selalu kita dalam kondisi yang maksimal, yang kuat. Jadi tidak ada yang namanya menyerah. Sebab kalau seorang pemuda menyerah dan berputus asa, maka saudara-saudara tidak akan mampu untuk merubah, melakukan hal-hal yang sangat dinantikan oleh bangsa dan negara ini. Sumpah Pemuda memberikan kita semangat, energik, untuk selalu kita melihat bahwa di depan ada secercah cahaya. Ada cahaya yang besar untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Please remember, this too shall pass. Ingat selalu, yang di depan kita ini pasti juga akan berlalu.
Kalau kita mendapatkan para wakil-wakil rakyat, para pemimpin yang tidak melaksanakan tugas dan amanah bangsa terus dengan sebaik-baiknya, ingat, this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Kullu man 'alaiha fanin. Kalau kita baca surat Ar-Rahman ayat 45, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang di bumi ini semua akan musnah dan akan binasa, yang kekal hanya Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, para pemuda yang saya banggakan dan saya harapkan ke depan mampu melakukan perubahan-perubahan di negeri yang sama-sama kita cintai. Kita lihat selanjutnya bahwa figur, tadi saya katakan walaupun secara fisik dia sudah menua, namun semangat dan jiwanya selalu penuh harapan. Nah, itu. Jadi semangat itu yang akan terus dinantikan oleh bangsa ini. Yang ideal adalah semangat muda berpadu dengan kearifan seorang mereka-mereka yang telah dewasa. Ketika bertemu, dua kelompok ini akan memberikan satu gerakan yang sangat dahsyat untuk negeri ini. Syekh Mustafa Al-Ghalayani dengan karya fenomenalnya yaitu kitab Rawdatun Nasyi'in. Ini kitab sangat populer sekali, telah mengulas tentang konsep bagaimana agar individu, khususnya pemuda, menjadi pribadi yang sehat secara psikologis. Di antara daya tarik yang terdapat dalam kitab tersebut adalah yang isinya di situ mengandung motivasi bagi para pemuda untuk memiliki akhlak mulia, jiwa pantang menyerah, etos kerja tinggi, dan siap berjuang di segala bidang kehidupan. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu dia katakan, hammu, ini dikatakan oleh kepada para pemuda, hammu bil himamil aliyah. Kalau punya keinginan cita-cita itu yang tinggi, wa iyyakum wa asafilal umur, jangan punya cita-cita yang cetek, yang rendah. Kemudian dia katakan, fa inni ma hamamtu bi syai'in illa niltuhu. Aku kalau punya keinginan, aku akan gapai dan aku akan dapatkan itu semua. Jadi kalau punya anak-anak muda harus punya cita-cita dan mampu dan siap untuk mewujudkannya. Tapi jangan lupa kita selalu bergandengan tangan dengan saudara-saudara kita dimanapun berada sebagai anak bangsa. Dalam buku itu, Al-Ghalayani mengupas secara tuntas berbagai problematika yang sering dihadapi oleh anak muda, serta cara bagaimana mengatasi problematika tersebut. Dalam paparannya Al-Ghalayani dalam kitab Rawdatun Nasyi'in tersebut, menuliskan bahwa pemuda tidak perlu berkeluh kesah menghadapi segala kesulitan, ya, baik internal maupun eksternal. Diperlukan keteguhan hati, istiqamah dalam mengatasinya, serta berkeyakinan bahwa segala sesuatu akan berubah dan berakhir. Begitu pentingnya peran pemuda dalam perubahan sosial dan peradaban hingga Al-Quran mengabadikan sosok pemuda dalam surat Al-Kahfi. Idh awal fityatu ilal kahfi qawluhu subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ini sesuatu yang luar biasa. Semangat perubahan itulah yang bergemuruh dalam jiwa para pemuda di bumi Nusantara, yang membentuk paguyuban kedaerahan seperti Long Jawa, Long Sumatera, seperti John Jawa, John Sumatera, John Borneo, John Celebes, dan paguyuban-paguyuban yang lainnya sangat banyak yang lintas daerah seperti Young Islamitan Bond, hingga akhirnya gemuruh persatuan itu mengkristal dalam momentum Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Momentum itu membelokkan arah, menjadi cikal bakal bagi peristiwa pentingnya perjuangan-perjuangan berikutnya, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, menjadi sangat wajar dan sebuah keniscayaan
kalau setiap bulan Oktober para pemuda memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah yang mencerminkan kesatuan tekad sebagai tanah air, bangsa dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Jauh sebelum NKRI lahir, gagasan tentang Indonesia sudah bersemayam dalam jiwa dan pikiran generasi muda. Oleh karena itu, tepat sekali dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Bidang Kepemudaan DPP PKS menyelenggarakan acara peluncuran program The Next Leader Project dan sekaligus pembukaan program PKS Muda Institute for Leadership, Politik, dan Public Policy. Melalui program The Next Leader dan Pemuda PKS Muda Institute, sekali lagi, melalui program The Next Leader dan PKS Muda Institute, PKS menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para generasi muda Indonesia, di mana saja berada, bahwa masa depan bangsa ditentukan karya anak muda pada saat ini. Saya teringat seorang usia 80 tahun. Dia menanam satu bibit atau satu biji pohon yang akan tumbuh berbuah 20 tahun lagi. Usia dah 80 tahun. Sehingga ada seseorang yang lewat, "Wahai kakek, ini akan berbuah 20 tahun lagi, kok ditanam sekarang?" Apa dia katakan? "Zara'alana man qablana." Generasi sebelum kami sudah menanamkan pohon ini. Buah ini ditanam oleh generasi yang dulu. Aku akan dan kami memetik buahnya, dia katakan. Generasi sebelum kami menanam buah ini dan aku merasakan sekarang buahnya. Aku akan tanam sekarang supaya dinikmati oleh generasi yang akan datang. Yang demikian ini harus ada para pemuda kita. PKS mengajak generasi muda untuk berjuang bersama. Jadi bergandengan tangan bersama-sama kunci keberhasilan dan kesuksesan kita. Berkontribusi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. PKS memberi ruang kepada seluruh generasi muda Indonesia dari berbagai latar belakang sosial budaya dan profesi, kompetensi yang ingin berkiprah dalam dunia politik. PKS memberi kesempatan kepada seluruh generasi muda Indonesia untuk menjadi pegiat politik. Peluncuran The Next Leader Project dan PKS Muda Institute dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, juga memberi pesan agar kita semua dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.